dalam pembahasan ujian nasional matematika bab barisan dan deret. Soal diambil dari UN tahun 2014. Ya adik-adik semua, jadi untuk barisan dan deret ini sebenarnya ada dua kemungkinan. Bisa pola bilangan sembarang, ya, barisan dan deret bilangan. Bisa juga barisan dan deret aritmatika, bisa juga geometri. Nah, tapi untuk yang akan saya bahas ini, kebetulan di UN tahun 2015 keluarnya yang akan saya bahas adalah semuanya aritmatika. Nah, ini aritmatika, ini juga ada aritmatika, ini juga ada kata aritmatika. Ya, ini semuanya aritmatika, gitu ya. Nah, maka teori saya berikan dalam bentuk aritmatika saja. Begini, yang pertama dulu adalah perlu tahu ciri. Apa itu cirinya deret aritmatika? Nah, begini, saya contohkan, kalau misalnya ada dua, di sininya ada empat, di sini ada enam. Nah, ini adalah contoh deret aritmatika. Baris aritmatika ya. Kenapa disebut aritmatika? Kamu lihat, ini ditambah 2, ini tambah 2, dilanjut berarti ini apa? Ditambah 2 lagi menjadi 8, gitu ya. Nah, itu namanya deret aritmatika. Jadi bertambah dengan tetap atau berkurang dengan tetap, ya itu. Nah, ada juga yang meringkas selisihnya, boleh saja terserah ya itu. Walaupun kalau selisih itu nggak tepat betul sebenarnya ya itu. Yang penting adalah ini beda. Dua ini disebut dengan beda. Jadi beda, lambangnya B, itu dari mana? Dari suku kedua, suku lambangnya U. Ya, jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Gitu ya. Nah, ini U2 dikurangi dengan U1, itu akan sama dengan U3 dikurangi dengan U2, gitu ya. Atau secara umum, ini UN dikurangi suku ke N-1 selalu sama, selalu tetap, gitu ya. Ini. Nah, ini namanya aritmatika ya. Jadi 4 kurangi 2, 6 kurangi 4, 8 kurangi 6 sama semua ya itu. Nah, sekarang ini rumusnya, rumus suku ke N. Nah, UN, ingat tadi B itu apa? Beda. Gitu. Jadi sini B-nya adalah 2. Ya itu. Nah, UN suku ke N rumusnya apa? A ditambah dengan N kurangi 1 kalikan dengan bedanya ya. Contoh, misalnya kita ingin mencari U5 gitu ya. Nah, berapa U5 ya? Berarti A ditambah N-1, N-nya 5, 5 kurang 1 jadi berapa? 4B ya. Nah, coba. Dalam hal ini A itu apa? Suku pertama. Berarti berapa suku pertamanya nih? 2 ya. 2 ditambah 4 kali B-nya adalah 2. 4 kali 2 berapa? 8. Tambah 2 berarti 10 kok 8 ya, itu 10 ya itu. Nah, ini 10. Nah, kalau kita lanjutkan U1, U2, U3, U4, U5-nya berapa? Tambah 2 lagi jadi 10. Cocok ya gitu. Tapi kalau diminta U5 saja mending langsung. Nah, kalau diminta U50 baru perlu rumus ini gitu ya. Nah, lanjut. Nanti ada lagi yang namanya SN. S itu apa? Jumlah. Jumlah N suku pertama. Contoh, kalau S2 ya berarti jumlah dua suku pertama. Artinya U1 ditambah U2. Lah kalau S1 ya jumlah satu suku pertama. Berarti sama dengan U1 saja gitu ya. Nah, rumusnya begini. SN itu adalah N per 2 dikalikan suku pertama ditambah suku ke N atau suku terakhir kalau ada. Kalau enggak ada dan seringnya enggak ada, boleh pakai begini. N per 2 dikalikan 2A ditambah dengan N min 1 kali B ya. Nah, ini saya kasih batas ya. Nah, jadi ini dari mana sih ini? Nah, ini tuh dari ini. UN-nya kamu ganti dengan ini. Muncullah seperti begini. Gitu ya. Nah, contoh. Langsung praktek. Nomor 7. Ingat ada suku ada jumlah. Ya, suku adalah U, S adalah jumlah. Nah, ini apa? Suku kelima, bukan min 5. Suku kelima. Berarti apa? U5. Rumusnya adalah A ditambah N min 1, N-nya 4, 5. Jadi min 1 berarti sama dengan 4B. Ya. Kemudian U7, berarti suku ke-7. Itu apa? Sama dengan A ditambah N-nya 7. Kurangi 1 jadi 5. Kok 5 sih? Nah, ini 7 ke 1 berapa? Coba dihitung pakai jari. Oh, 6 ya, masuk gini aja pakai jari ya itu. Nah, diketahui berturut-turut adalah masing-masing U5-nya 23, U7-nya sama dengan 33. Nah, kita punya dua persamaan dua variabel dan bisa dieliminasi ya, itu dikurangi aja. A-nya hilang ya. 4B kurangi 6B jadi min 2B sama dengan
23 kurangi 33 berarti berapa? Min 10. Sehingga B-nya sama dengan 5. Dari mana min 10 bagi min 2? 5. Gitu ya. Terus A-nya dari mana? Ya A-nya dimasukkan aja. Nah, misalnya dari mana? Ini aja yang gampang. Coba masukkan. Berarti apa? A-nya adalah belum tahu ditambah 4 kali. B-nya berapa? 5. Sama dengan 23. Sehingga apa? Ini A belum tahu ditambah dengan 20 sama dengan 23. Berarti A-nya berapa? 20 pindah jadi min 20. Sama 23 jadi berapa? Sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kalau aritmatika ada A dan ada B, maka selesai. Semua pertanyaan dapat dijawab dengan mudah. Yang penting A dan B sudah ada dulu ya. Gitu secara umum begitu ya. Nah, pertanyaannya suku ke 20. Ada kata suku berarti apa? U. Nah, 20. Yaitu apa rumusnya? A ditambah N-nya 20 kurangi 1 jadi 19B. Nah, A-nya berapa tadi? 3, 19 kali B-nya berapa? Oh, bukan 2, 5 ya. Nah, coba ini. 3 ditambah 19 kali 5 berapa ya? 19 kali 5 berapa? Segini aja. Coba kamu lihat angka belakangnya. Oh, pada sama ya itu. Ya sudah gini aja wes 19 dikali 5. Berapa itu? 45 nyimpen 4. Ini 5 kali 1 5 ya. Berarti 9. Berarti 95 ditambah 3 berarti 98. Dirapikan dulu. Nah, ini. Ini tadi berapa? 95 ditambah ditambah lagi. Jelek lagi tulisannya. Kapan bagusnya? Nah, makanya adik-adik belajar nulis yang bagus ya. 95 berarti apa ini? 98. Nah, ini jawabannya. Gitu ya. Ini. Coba. Nah, ini jawab dulu, jawab dulu. Sekarang kita ke nomor 8. Nah, ini sama aja, mirip ya, nomor 8. Ada U3, ada U7. Gampang. Coba U3. U3 berarti berapa titik? A ditambah N-nya 3 kurangi 1 jadi 2B sama dengan 18. Kemudian U7 sama dengan A ditambah N-nya 7 berarti kurangi 1 tinggal 6. B sama dengan berapa? 38. Nah, tinggal eliminasi, dikurangi. Ini 2B kurangi 6B jadi min 4B sama dengan min 18 kurangi 38 min. Nah, 38 kurangi 18 berarti min 20. Maka B-nya berapa? Berarti 5. Dari mana? 20 bagi 4 gitu ya. Lo A-nya berapa? Nah, kita hitung singkat saja ya. Coba ini. Dari sini aja lah masukkan. Berapa itu? Berarti A ditambah B-nya 5. 5 kali 2 berarti 10. Sama dengan 18. Otomatis A-nya berapa? Harus 8. Nah, gitu ya. Kan 10 tambah berapa jadi 8, gitu ya. Yang ditanya apa? Ada kata jumlah 24 suku yang pertama. Berarti S. Nah, S 24. Pakai rumus yang mana? Ini kalau ada suku terakhir. Suku ke-24 belum ada. Maka pakai rumus yang kedua. Yang ada A dan B-nya. Langsung N-nya berapa tadi? Iya, 24. Berarti 24 per 2 kalikan 2A. Nah, A-nya berapa di 8 kali 2. 8 kali 2 berapa? 16. Ditambah N-1 berarti 23. Dikali B-nya berapa? 5. Nah, sudah. Coba 12 ini ya. 24 bagi 2 kan 12. Dikalikan 23 kali 5 berapa? 115 ya. 115 ditambah dengan 16 berarti berapa? 131. Oh, ini mah gampang ini, lihat. Belakangnya 2, belakangnya 1. Dikalikan mesti belakangnya 2. Cuma ada 1. Rezeki, nggak usah ngitung, nggak usah ngoret-ngoret. 1572. Nah, selesai. Rebes atau beres. Nah, lanjut. Nomor 9. Nah, 9 naik dulu. Nah, ini. Soal cerita. Amir memiliki kawat dipotong menjadi 5 bagian yang ukurannya membentuk barisan aritmetika. Berarti setiap potongan adalah suku aritmetika. Ada 5 potongan, maka ada 5 suku. Berarti apa? N itu 5 panjangnya suku ya. Jika kawat terpendek, anggap saja suku pertama atau A. Ini adalah 15. Terpanjang, tentunya yang terakhir. Kalau pertamanya terpendek, maka terpanjang adalah yang terakhir. Berarti apa? Suku ke-5. Karena ada 5 potongan, ada 5 suku ya. Yaitu 23.
Maka panjang kawat sebelum dipotong, berarti mula-mula. Sebelum dipotong, berapa jumlah panjangnya potongan itu? Sama aja kan ya? Nah, maka apa? Sama aja dengan S5. Nah, S5, pakai rumus yang mana? Nah, kalau ada suku terakhir, gunakan yang ini. Lebih simpel. Kalau nggak ada, pakai yang ini. Nah, sekarang kita lihat, ditanya S5. Ada kan suku kelimanya? Ada, langsung berarti pakai yang pertama. Ya, 5, N-2, N per 2 ya. Dikalikan suku pertamanya, berapa? 15 ya, 15. Wah, yuk 15 ditambah suku terakhir 23. Hasilnya berapa? Nanti dulu 5 per 2, 15 tambah 23 berapa itu? 8 tambah 3 ya, 38. Coret dulu. 38 bagi 2 berapa? 19. 9 kali 5 belakangnya 5 banyak. Ya itu. Ya sudah gini aja. 5 kali 10, 50. 5 kali 9, 45. 95. Coret, beres. Oke, selesai. Masuk ke kisi-kisi berikutnya. Tunggu pada edisi berikutnya. Oke.